Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa Anda hanya memantul di langit-langit kamar? Kita sering meminta tanda yang nyata agar kita bisa percaya. Tuhan, sembuhkan dulu, baru aku akan bersyukur. Atau, Tuhan, beri aku kepastian dulu, baru aku akan melangkah. Namun, bagaimana jika mukjizat yang Anda nantikan sebenarnya sudah terjadi? Hanya saja Tuhan ingin Anda berjalan pulang dengan iman sebelum Anda melihat hasilnya. Hari ini, kita akan belajar tentang sebuah keyakinan yang melampaui apa yang ditangkap mata. Ada seorang ibu bernama Maria. Anaknya harus menjalani operasi besar di kota yang jauh. Karena keterbatasan biaya, Maria tidak bisa ikut mendampingi. Dia hanya bisa menunggu kabar lewat telepon di rumahnya yang sederhana. Suatu sore, dokter menelpon dan berkata, "Operasinya sudah selesai, Bu. Sekarang kita hanya bisa menunggu." Maria bertanya, "Apakah anak saya akan selamat, Dok?" Dokter itu menjawab, "Saya sudah melakukan bagian saya. Sekarang ibu harus percaya pada kekuatannya untuk pulih." Malam itu, Maria tidak bisa tidur. Dia ingin melihat wajah anaknya. Dia ingin memegang tangannya. Namun, di tengah kecemasannya, ia teringat pesan ayahnya dulu. Iman itu seperti menanam benih di dalam tanah. Kamu tidak melihatnya tumbuh saat malam hari, tapi kamu tahu hidup sedang bekerja di bawah sana. Maria memutuskan untuk berhenti menangis. Ia mulai merapikan tempat tidur anaknya. Ia menyiapkan baju bersih untuk kepulangan anaknya. Secara logika, belum ada kepastian medis, namun Maria memilih untuk bertindak seolah-olah kesembuhan itu sudah terjadi. Dia pulang ke dalam kedamaian hatinya bahkan sebelum telepon kedua berbunyi. 2 hari kemudian, kabar itu datang. Anaknya sudah melewati masa kritis. Maria tidak baru percaya saat mendengar kabar itu. Dia sudah percaya sejak ia merapikan tempat tidur di malam yang sunyi itu. Kisah Maria adalah cermin dari pegawai istana dalam Yohanes 4. Anaknya sakit sakratul maut. Dia memohon Yesus datang ke rumahnya. Tapi Yesus hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Perhatikan bagian ini. Orang itu percaya pada sabda Yesus, lalu ia pergi. Dia tidak menunggu bukti. Dia melangkah pulang saat anaknya masih terbaring sakit. Secara intelektual, ini adalah transisi dari iman yang butuh tanda menjadi iman yang berpegang pada janji. Dalam Imamat 16, kita membaca tentang ritual hari pendamaian Yom Kippur. Imam besar harus melakukan ritual penyucian untuk menghapus dosa bangsa. Dosa-dosa itu diletakkan di atas kepala kambing kurban yang dilepaskan ke padang gurun. Umat tidak melihat dosa itu hilang secara fisik, tapi mereka percaya pada janji Allah bahwa mereka telah dipulihkan. Inilah yang dijanjikan dalam Yesaya 65. Tuhan berjanji menciptakan langit dan bumi yang baru, di mana suara tangis tidak akan terdengar lagi. Tuhan ingin kita memandang masa depan dengan optimisme iman. Seperti doa dalam Mazmur 30, "Engkau telah mengubah ratapku menjadi tari-tarian." Pemulihan seringkali dimulai dari dalam. Tuhan mungkin tidak mengubah situasi Anda dalam sekejap, tapi Dia mengubah cara Anda memandang situasi itu. Kesembuhan anak pegawai istana itu terjadi tepat saat ayahnya memilih untuk percaya. Langkah kaki kita yang berani melangkah dalam iman adalah ruang di mana Tuhan bekerja. Bagaimana kita melatih iman seperti ini hari ini? Pertama, peganglah sabdanya. Cari satu ayat Alkitab hari ini dan jadikan itu pegangan saat Anda merasa cemas. Katakan, "Tuhan sudah berjanji dan itu cukup bagiku."
Kedua, bertindaklah dalam harapan. Lakukan satu persiapan kecil seolah-olah doa Anda sudah dikabulkan. Jika Anda berdoa untuk kedamaian keluarga, mulailah dengan tersenyum pada mereka hari ini. Ketiga, rayakan kebaikan kecil. Jangan tunggu mukjizat besar untuk bersyukur. Syukuri napas dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk melewati hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang seringkali ragu jika tidak melihat tanda. Berikanlah kami iman seperti pegawai istana itu yang berani melangkah hanya karena memegang sabdamu. Ubahlah ratapan kami menjadi syukur dan kegelapan kami menjadi fajar yang baru. Amin. Apa satu hal yang sedang Anda doakan saat ini? Beranilah untuk berkata, "Aku percaya" di kolom komentar sebagai langkah iman pertama Anda hari ini. Mari kita saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.